Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang ke 14. Ada yang dulu Senin 15. Malam yang ke-14 di bulan Ramadan. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Dengan nikmat kesehatan itu kita masih bisa bersama-sama untuk berada di tengah-tengah musalla at-taubah yang kecil tapi indah, enak untuk beribadah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada malam yang ke-14 ini saya diamanahkan oleh MDI Kota Pekanbaru untuk bersama-sama kita. Judul tausiah kita pada malam hari ini adalah bahaya narkoba. Bahaya narkoba. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apa kabar Pak? Semua Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat Ibu? Kalau saya disuruh milih biarlah badan sehat, asal pilih banyak. Utang lah Bapak Ibu hadirin, judul bahaya narkoba. Kalau bahaya narkoba ini pasti kita sudah tahu ya. Banyak kita yang tahu bahaya narkoba itu. Yang jelas di kehidupan sehari-hari itu kita banyak melihat akibat-akibat dari narkoba. Di televisi banyak pengedar narkoba itu yang ditembak kakinya, ada yang ditembak juga badannya. Yang di sekitar di kampung kita ini pelaku narkoba itu sangat meresahkan. Kadang-kadang kita resah melihat urusnya, melihat mata sayunya resah kita Pak.
risau kita lihat badannya, sayu aja matanya, ngantuk aja. Yang resahnya lagi itu banyak emak-emak yang kehilangan gas 3 kilo, tabung gas 3 kilo. Banyak emak-emak yang menuduh orang lain cilok, ternyata anaknya yang cilok, anak yang pelaku narkoba. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, narkoba itu singkatan dari narkotika, bukan nasi rames Kota Buana ya. Apa narkoba itu nasi rames Kota Buana? Yeah. Jadi narkoba itu asal dari narkotika, asalnya itu dari tanaman, Pak. Asal narkotika itu dari tanaman yang oleh orang-orang yang menemukan itu dijadikan sebagai alat untuk kesehatan. Alat untuk kesehatan digunakan oleh kedokteran untuk mengobati orang-orang yang sakit. Narkotika atau narkoba ini oleh dunia kedokteran itu gunanya adalah untuk menghilangkan rasa sakit. Kalau ada orang mau dioperasi lalu dibius pakai narkotika untuk menghilangkan rasa sakit, rasa nyeri pakai itu. Jadi gunanya narkotika itu tadinya memang untuk kesehatan, menghilangkan kesadaran. Akan tetapi oleh orang-orang yang ingin dirinya rusak, yang dia pakai untuk kepentingan sendiri. Nah, jadi banyak masalah-masalah timbul oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab menyalahgunakan obat narkotika ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peredaran atau dampak dari narkoba ini sangat meresahkan manusia, khususnya di Indonesia sekarang ini. Peredaran narkotika berupa sabu-sabu, ya, ganja, itu sekarang itu cara mendapatkannya sangat luar biasa gampangnya. Itu bagi orang yang pakai. Tapi kalau kita nggak tahu bagaimana cara dapatnya, mereka ada kode-kode mungkin. Itu di sekitar rumah saya itu ada yang dapat di rumah-rumah kosong, ada yang tabung-tabung seperti ini, Pak. Tabung-tabung seperti ini dari botol aqua itu dikasih selangnya, pipet itu, kasih pipet. Lalu itu kadang-kadang ada 2, 3, ada bungkus kecil. Ternyata itu dari sabu-sabu itu, yang warnanya putih gitu, putih tepung. Nah, itulah yang dipakai oleh mereka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memakai narkoba ini itu kita lihat dari tubuhnya nampak kurus, matanya sayu, pandangannya itu kosong, dan lemas sekali bawaannya. Iya. Beberapa tahun yang lalu warga saya itu 4 orang yang disekolahkan ke kantor polisi. Ya. Karena barang ini adalah barang terlarang yang dapat merusak generasi, merusak keturunan, merusak otak dan sebagainya. Ada beberapa catatan di sini Bapak Ibu. Akibat dari narkoba itu adalah yang pertama akan
pelaku orang yang memakai narkoba itu mendapatkan dehidrasi. Badannya itu akan kekeringan air. Ya, akan kekeringan cairan. Akibat dari kekeringan cairan itu, dia akan mengakibatkan kejang-kejang seperti orang kena sakit ayam itu. Itu. Terus selanjutnya pelakunya sering mual kadang muntah. Ya, kalau istri kita mual senang nanti kita Pak ya. Ada penacik lain. Ini mual karena narkoba. Selanjutnya adalah akan rasa takut yang berlebihan. Orang yang memakai narkotika itu merasa takut yang berlebihan, hilang kesadaran, tidur terus. Orang yang memakai narkoba ini, dia tak peduli dengan kondisi rumahnya. Kalau dia sudah dewasa, sudah tamat SMA, sudah kuliah, dia tak peduli apakah di rumahnya itu ekonominya seperti apa, tak peduli dia. Karena akibat dari narkotika itu cara berpikirnya tak mau lagi. Kalaupun dia melakukan kesalahan, dia mencuri, dia kepingin membeli obat itu, lalu dia curi barang emaknya, uang emaknya atau tabung gas emaknya. Ketika dia sudah mendapatkan itu, dijualnya dengan harga yang murah sekali, lalu dia merasa tak bersalah saja Pak. Tak merasa bersalah, dia dituduh dia dan aku. Terus bawahnya cuek aja, seperti orang tidak melakukan sesuatu. Pernah abang kandung saya ketika hendak membuat fondasi rumah, itu membuat tapak gajah namanya Pak. Tapak gajah itu dimodalkannya itu sekitar 8 juta rupiah bikin tapak gajah itu. Lalu ada orang yang menunggu rumah itu. Dia yang membuat, dia tukang dibikinnya tapak gajah tadi itu dengan besi yang besi 10 itu Pak. Ya. Lalu dia yang merangkainya, ternyata uangnya habis. Lalu besi yang sudah dia bengkok-bengkok, sudah dirangkai tadi itu yang sudah dia jual. Dijualnya lagi. Dipijaknya, yang dimiringkannya apa itu? Tempat gajah itu memiring dari apa namanya itu? Iya. Bawahnya ke tukang orang yang mau beli itu. Ketika ditanya, dia nggak tahu. Nggak tahu saya Bang. Siapa yang ngambil? Jadi dia dampak buruk dari orang yang memakai narkoba ini luar biasa. Dia akan melakukan nekat, walaupun dia sudah dibantu sewa rumahnya tadi tidak dibayar, lalu barang-barang kita yang sudah ada dijualnya, mesin air dijualnya, gerobak dijualnya, sekop cangkul dijualnya. Bagaimana cara ingin mendapatkan barang ini? Dia tak peduli mengambil barang orang lain. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dampak buruk orang yang memakai narkoba di antara yang lain adalah ada gangguan kualitas hidup. Gangguan kualitas hidup ini kalau dia bekerja di sebuah perusahaan, dia tak maksimal bekerja. Dia tidak bertanggung jawab lagi bekerja, akhirnya dia dikeluarkan dari kerjaannya. Selanjutnya, untuk kesehatan dapat gangguan jantung, gangguan penyakit liver, gangguan pada otak juga. Jadi orang yang pakai narkoba ini gangguan otaknya juga terganggu karena dari narkotika tadi itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memakai narkotika ini seperti orang bodoh.
seperti orang bodoh. Terus bagaimana cara mencegah ini? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu beserta keluargamu dari siksa api neraka. Artinya kita pelihara, kita awasi anak-anak keturunan kita bagaimana supaya bergaul itu tidak mendatangkan kemudaratan. Dalam surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim wal yaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu takut kepada Allah sekiranya meninggalkan anak keturunan yang lemah. Bapak Ibu, oleh karena itu kita sebagai orang tua memang sangat-sangat dituntut untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang sangat menakutkan ini. Barangkali lingkungan tempat tinggal kita itu sekiranya anak-anak muda tahu oleh kita pelaku-pelaku narkotika itu, maka barangkali kalau perlu kita hijrah dari tempat itu. Dan yang kedua, kita perhatikan anak-anak kita, siapa kawan-kawan anak kita, karena kawan ini sangat menentukan. Kalau dia berkawan dengan seseorang yang perokok, pasti anak kita ansur-ansur akan perokok. Narkotika itu, narkoba itu asalnya adalah dari rokok tadi itu. Mula-mula dia merokok, ya akhirnya pergaulan bertambah-tambah luas, ketemu sama teman yang memakai, akhirnya cobalah sekali, enak. Enggak lah, cobalah enak. Aku yang bayar, tenanglah. Akhirnya anak kita mencoba sekali, ternyata enak. Menghayal, terbang tinggi, jauh di angkasa, ya kan, enak. Yang ketiga baru kecanduan. Kecanduan itu tak bisa diobat lagi, Pak. Tak bisa, orang yang terkena narkoba itu tak bisa diingatkan. Walaupun kita pukul, dibunuh pun dia tak tahu dulu. Ya, orang narkotika itu, orang yang kena narkoba itu, dia apain saja dia tahu dulu. Disalahkan dia santai aja, ditertawa aja. Jadi sebelum anak-anak kita mencoba barang-barang haram ini, barang-barang yang terlarang ini, mari kita jaga anak-anak kita agar jangan sampai mencoba-coba yang ingin iseng, padahal iseng-iseng itu nanti akan ketagihan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya dari hal-hal yang menakutkan ini, karena kalau sudah kena sekali satu anak kita, maka habislah harapan kita, karena anak generasi itu adalah harapan kita ke depannya, bagaimana kelanjutan keturunan kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.